Oke, Sobat UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya sangat bangga sekali nih bisa ketemu langsung dengan salah satu putra Majalengka kan? Majalengka yang ternyata sukses mengembangkan bisnisnya. Bahkan beliau sekarang jadi miliarder. Nah, kita akan diskusi santai kali ini dengan Kang Akir Saputra. Nanti beliau akan bercerita ke teman-teman Sobat UMKM seperti apa sih bisnis UMKM di Indonesia dan seperti apa ke depannya. Kita langsung kenalan aja ya, tak kenal maka tak sayang, makanya saya akan kenalan dulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Kang sudah ada di channel Bincang UMKM. Suatu kehormatan bagi kami bisa diskusi santai dengan Kang Akir. Nanti mungkin beliau akan menuturkan, menyampaikan pengalaman beliau selama menggeluti dunia UMKM ya Kang. Iya. Kang, punten boleh diceritakan seperti apa sih awal mulanya terinspirasi gitu menggeluti UMKM ini Kang? Baik. Jadi sebenarnya bisa dibilang tidak dalam rencana ya, karena emang dulu saya juga sama. Dari lulus kuliah saya kerja dulu profesional dulu di salah satu perusahaan, terus ngalami di PHK, terus cari juga kerjaan di tempat lain gitu, dan dari sana malahan ketemu inspirasinya ingin memulai usaha gitu. Nah, jadi kalau berbicara seperti apa dulunya, sebenarnya ya bisa dikatakan bahwa dulunya tidak ada rencana, tetapi dengan adanya masuk ke komunitas-komunitas yang saya rasakan, itu saya mendapatkan inspirasi dari sana. Nah, dari sana mulailah saya mulai wirausaha gitu. Berarti awalnya itu bekerja dulu. Terus akhirnya bekerja di satu perusahaan yang itu mah udah multinasional ya, gitu. Saya ngalami di PHK tuh karena ada kesalahan kerja waktu itu. Dan posisi di PHK itu kan luar biasa ya sedihnya, karena tetapi kembali pada saat saya sadari ke sini ya mungkin jalan Allah memberikan jalan yang lainnya. Nah, di PHK, terus saya ngelamar kerja di tempat lain. Nah, pada saat ngelamar kerja di tempat lain itulah saya dapat ide bagaimana saya ingin memulai usaha. Sebentar, tahun berapa itu Kang? Nah, tahunnya itu berarti 2000 estimasi ya, kurang lebih 2002 atau 2023. Kalau di PHK itu kalau nggak salah 2000-an lah, 2000 lah gitu. Waktu itu belum nikah? Belum. Nikah, menjelang tuh. Ya. Udah menjelang nikah, ceritanya beliau bekerja langsung di PHK nih teman-teman. Pusing nggak tuh Kang? Nah, itu dia. Lagi asik-asiknya, lagi seneng-senengnya kan perusahaannya juga orang pada kenal lah kalau saya butuh perusahaannya. Cuma lagi seneng-seneng banget ngalami di PHK. Wah, itu bisa dibilang mungkin ya stres lah waktu itu ya. Gitu. Tapi langsung move on? Move on-nya karena emang posisinya waktu itu tuh ada teman yang langsung ngasih jalan, coba langsung aja cari lamaran ke Cirebon waktu itu. Jadi saya sebenarnya kan asli saya orang Majalengka, tetapi sampai sekarang tinggal di Cirebon karena yaitu dari di PHK di Cikampek berangkatlah ke Cirebon. Nah, ini jadi agak menyemangati, jadi nggak terlalu lama lah jedanya dari di PHK terus kerja laginya, jadi nggak terlalu berlarut-larut mungkin ya. Nah, bekerja terus kenapa milih bisnis gitu kan? Pertanyaannya. Nah, saya itu saya sebutkan nama beberapa orang yang dulu menginspirasi. Ada namanya Sapir Senduk lah. Nah, juga masih terkenal dengan bagaimana tentang keuangan lah dia itu. Saya ikut seminar beliau, terus beliau karyawan juga bisa kaya. Wah, sepakat, saya bilang semangat kan gitu. Saya masih bekerja waktu itu. Cuma ada seminar yang lain setelah itu beberapa hari kemudian. Waktu itu namanya Entrepreneur University Pak Purdi Chandra tuh. Pak, saya kemarin saya bilang habis ikut seminar karyawan juga bisa kaya. Iya, tapi kelamaan dia bilang kan gitu. Nah, ide kata-kata itulah yang saya terngiang-ngiang, akhirnya saya mencoba ingin melakukan sebuah usaha lah. Awalnya memilih usaha apa nih Kang? Dulu saya kuliah jurusan teknik mesin. Tetapi hobinya itu ngoprek-ngoprek komputer gitu. Jadi bisnis pertama kali ada ke hobi. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan dengan kuliah, tapi dengan hobinya. Jadi toko komputer pertama kali saya bangun itu. Itu tahun berapa?
Ya berarti 2000 berapa ya? 2000 masuk sana mungkin 2003 kali 2003 ya. Itu di Majalengka. Di Cirebon. Di Cirebon kan kerja pindah ke Arteria Dahlia ya. Ah, dari sana saya memilih wirausaha di Cirebon. Gitu, ya. Bisnis beliau itu adalah komputer, sesuai dengan passion beliau. Hobi beliau ada di komputer ya teman-teman. Nah, dari komputer itu kemana lagi? Nah, dari komputer saya itu alhamdulillah diberikan suka silaturahmi lah. Jadi silaturahmi dengan teman yang di Bandung. Dia itu mainannya adalah digital print. Jadi hanya ngelihat, saya nanya-nanya. Ya sudah, berarti saya masuk ke digital print gitu. Terus ketemu lagi ide, ya itu udah mulai ya karena belajar udah mulai agak liar gitu gitu. Jadi kalau ada yang kerumunan ramai itu saya suka deketin, liatin gitu. Ada pracetak, jadi bukan percetakan, pracetak, kelengkapan percetakan ya, bikin film kayak gituan. Saya tuh nongkrong kok rame banget orang gitu. Ternyata dia membuat film. Semakin banyak percetakan dia semakin rame. Nah, saya duplikasi lah, saya buka lagi percetak di Cirebon gitu. Jadi saya nggak masuk ke percetakannya dulu sebelumnya. Nah, terus kemudian berkembang masuklah ke percetakannya juga gitu. Dari percetakan ke? Nah, ketemu lagi dengan orang tuh, dengan orang yang bisnisnya kuliner tuh. Kayaknya cepet banget ya dari komputer, percetakan, terus kuliner. Cepet waktunya ya Kang? Nah, yang kelemahan saya itu nggak pernah mencatat, nggak pernah menghafal ya. Saya itu dari sini berapa bulan ya, semuanya udahlah jalan ya. Lagi pengen ini udah jalanin aja. Sampai kalau ditanya sentral komputer itu berdirinya kapan, saya juga nggak tahu. Kan gitu. Nah, tapi menurut saya relatif agak cepat karena saya prinsipnya gini. Kalau saya membuat bisnis terus nggak ada gurunya, relatif mungkin banyak mikirnya saya. Kalau saya ini karena ada gurunya, dalam artian gurunya itu emang dia berbisnis itu dan dia juga ngajarin langsung sih tidak, tapi minimum dia tuh memberikan gambaran tahapan-tahapannya gitu. Jadi mungkin nggak detail, tapi saya bisa menangkap apa yang dimaksud dia gitu. Ada guidance-nya ya? Ada guidance-nya. Jadi kembali ya kalau bisnis menurut saya sih wajib harus ada guidance-nya ya. Gitu. Jangan ini ya, apa namanya, suka-suka gitu. Nanti lebih kacau. Paling ya rugi-rugi lah ya. Rugi-rugi mungkin percobaannya lebih banyak gitu ya. Iya, teman-teman. Oke, Kang Akif, dari bisnis kuliner itu kuliner apa dulu nih? Saya nggak punya basic masak. Saya juga ya semua makanan saya selalu bilang enak ya, gitu. Jadi nggak terlalu sensitif seperti orang kan saya bilang ini keasinan dan sebagainya. Nah, cuma saya kalau berbisnis di makanan harus membuat bisnis makanan yang simpel. Makanya saya jualannya jualan mie yang simpel, yang takarannya udah jelas. Jadi tinggal kasih bumbu-bumbu, jualin selesai gitu aja. Jadi jualan bisnis makanan pertama kali warung mie ya. Warung mie. Iya. Tapi kok nggak nyambung ya dari komputer percetakan ke kuliner? Nah itu dia ya. Karena lingkungan aja kali ya. Dan saya merasa di sisi lain nggak nyambung, tapi kadang ya disambung-sambung, ujung-ujungnya kan berbicara dagang, bisnis uang ya. Cuan, dan mungkin tiap orang punya karakternya masing-masing. Ada orang yang strukturnya itu mungkin suka dengan satu bidang, digedein gitu. Saya mungkin termasuk orangnya itu adalah ingin mencoba hal-hal yang lain. Nah, gitu. Sebentar. Pertanyaan saya nih buat teman-teman sobat UMKM, fokus pada satu bisnis atau boleh banyak bisnis, Kang? Nah, sebenarnya pada saat banyak bisnis dengan jenis yang lain beda-beda, itu sebenarnya melatih saya untuk bagaimana belajar mendelegasikan sebenarnya. Jadi saya ada yang di bidang rumah makan, berarti ada orang yang didelegasikannya. Saya melatih diri di sana supaya apa? Saya bisa membuat apapun, tetapi ada yang menjagainnya di tiap bidangnya. Gitu. Itu. Jadi bukan dikerjain sendiri ya? Enggak lah, nggak bisa kalau kerja sendiri ya. Apalagi mungkin orang 1, 2, 3 masih bisa pontang-panting ya dikerjain sendiri. Tapi kalau udah lebih dari 3 menurut saya udah nggak bisa ya. Tebakan saya harus mau nggak mau dipaksa akan belajar dengan sistem ya gitu. Sebentar Kang, kalau saya punya usaha nih kuliner, wah nanti kalau saya banyak orang yang terlibat di situ,
rahasia dapur saya ketahuan dong. Ya, betul. Saya juga sama lah di awal seperti itu. Ya. Bahkan dulu itu dibuka aja lah sekalian, kan gitu. Nah, pada saat belajar lagi dari pengalaman itu dengan dibuka, ternyata kan jadinya mau nggak mau kreatif tuh pada muncul kan gitu. Mie-nya belanja sendiri karena udah tahu dia racikan dan lain sebagainya. Nah, kesininya kita packing, jadi si resep-resepnya itu udah packing, jadi mereka gunting tinggal masukin. Jadi kalau kita kehilangan satu bumbu, mie-nya boleh beli, tetapi kan bumbunya kan nggak bisa kehilangan. Gitu. Nah, ini juga kembali berbicara memaksa saya untuk masuk ke sistem lagi. Gitu. Oke, jadi teman-teman tuh ketika membuka usaha, sistem itu penting. Betul. Untuk mengontrol ya Kang ya. Betul. Jangan semuanya saya lakukan mulai dari A sampai Z dilakukan sendiri ya sampai sendiri ya Kang. Betul. Dan biasanya ya bisa besar, tapi mungkin nggak bisa banyak cabang ya biasanya kan gitu. Nah, kalau yang kita lakukan mie itu sampai 8 ya, dulu itu 8 cabang karena emang ya dengan tim kita bekerjanya gitu. Kang, bagaimana nih mungkin teman-teman pengen tahu nih bagaimana sih caranya nih membangun sistem Kang? Nah, jadi kalau orang kuliahan mungkin sebenarnya ada pelajarannya ya. Cuma kan saya kan orang jalanan ya. Jadi emang ya bisa dibilang tumbuh sambil berjalan aja. Pada saat terjadi kehilangan sesuatu sebenarnya kan pasti orang itu orang normal ya. Pasti berpikir apa yang harus kita perbaiki. Nah, di sana kita catat. Oke, berarti besok nggak boleh melakukan hal ini lagi gitu. Yang tadinya diperbolehkan oleh dia belanja, kita di sini ternyata sumber masalahnya, belanjanya kita tarik lagi gitu. Jadi kalau saya sistem yang dibangunnya mungkin versi saya, tetapi ya kembali saya pun sadar tanpa belajar lagi juga itu kan nanti takut salah kaprah ya. Jadi saya ikut kursus-kursus singkat aja lah. Ada pelajaran akunting ya kita ikut kelas 2 hari akunting, misalkan bagaimana tentang manajemen keuangan kita juga ikut kayak gitu. Nah Kang, oke tadi komputer, kemudian apa digital printing sama kuliner. Ada bisnis yang lainnya? Ada, ada. Jadi di kuliner sendiri juga itu sebenarnya kita dicabangkan dulu di sana. Jadi bukan hanya mie, kita juga ada kambing bakar, ya, terus ada juga warung sate, gitu. Terus apa lagi ya? Ya kopi sawah mungkin ya, yang sekarang lagi di kopi sawah nih, kopi sawah ya. Sebenarnya kopi sawah ini juga nyontek dari teman-teman Jogja ya, di Jogja yang jualannya itu cuma bisa dibilang cuma gitu aja, coba dengan dikemas yang bagus luar biasa. Nah, jadi saya ingin terapkan yang di kopi sawah itu ya. Ini juga kita lagi perbaiki ya, lagi benahi lagi lah gitu. Sebentar, ternyata Kang Akir itu hobi nyontek loh teman-teman. Nyonteknya seperti apa sih Kang, boleh tahu? Nah, kalau pelajaran yang pernah saya dapatkan ada ilmu namanya disebut itu benchmark ya. Kita men-benchmark mau seperti siapa gitu. Dan saya melihat di dunia bisnis mencontek itu halal gitu ya. Sama ada aturannya ya pastinya, mana wilayah yang boleh dicontek, mana yang wilayah tidak. Jadi untuk mencari ide bisnis saya ada 2 cara sebenarnya. Satu, melihat keramaian offline tuh, melihat ada warung rame, biasanya saya berhenti. Saya akan masuk, akan menikmati, melihat ini mungkin nggak saya contek dan lain sebagainya. Itu satu. Kedua, saya selalu melihat iklan. Jadi teman-teman kalau dapat iklan Facebook atau IG itu tuh di like ya, kalau biar dapat iklan lagi berikutnya. Karena itu ide saya setiap pagi gitu. Setiap pagi itu saya bisa dapat ide, orang pada jualan ini, yang jualan baju kayak gini, yang jualan kerudung kayak gini gitu. Nah, jadi itu cara nyontek saya sih biasanya dari 2 hal seperti itu. Ya teman-teman ya, jadi kalau nonton YouTube Bincang UMKM itu jangan di-skip iklannya. Betul. Karena itu sebenarnya idenya malahan di sana kalau menurut saya. Karena kan namanya iklan kan ide kreatif ya. Iya, betul. Bukan hanya ibaratnya cuman informasi doang ya. Betul, karena dia udah berpikir bagaimana dengan kata-kata dia atau video gambarnya dia itu orang bisa tertarik menjual. Artinya udah dipikirkan ya. Jadi makanya kalau ada iklan tuh malahan saya simpan untuk menjadi bahan ide-ide saya ke depannya. Itu teman-teman ya. Nah, Kang, ke depannya mau seperti apa nih, Kang? Planningnya? Lah, kalau apa ya, namanya keinginan kan pengen terus ya. Tetapi kita juga
sadar bahwa usia juga bertambah, tetapi ada sebuah harapan bahwa kita kan membangun sistem memulai ya. Nah ini kita lagi ke depan akan muncul generasi setelah saya yang lebih maju. Saya mungkin generasi bagaimana dari tidak ada sampai ada. Nah nanti harapannya muncul generasi karena udah ada dia membesarkan daripada yang sudah ada gitu. Dan mimpi kami apa yang ada di Indonesia yang sederhana ini pelan-pelan kita udah lakukan, yaitu bagaimana kita mendorong produk yang ada di Indonesia ini dibawa keluar sana, ke luar negeri. Oke Kang, sebentar. Pertama modal berapa sih Kang? Untuk yang mana dulu nih? Dari tahap awal kerja nih, membangun usaha komputer. Waktu usaha komputer itu saya masih ingat. Itu 9 juta dan dipinjemin sama kakak. Ya. 9 juta loh teman-teman. 9 juta. Dan itu yang saya sangat salutnya, kakak saya itu ternyata dia pinjem lagi ke koperasi dan tidak menagih ke saya bunga atau apanya ya, utuh aja. Itu saya luar biasa sekali itu kakak saya. 9 juta ya. 9 juta kontrakannya waktu itu 7,5 juta. Setahun. Berarti kan udah kepotong tuh. Tinggal 1,5 juta berarti ya. 1,5 juta. Cuma apa? Saya bersyukurnya dulu mungkin orang percaya ke saya kali ya. Saya punya supplier di Bandung yang percaya ke saya. Stok saya bisa hampir 100 juta. Padahal dengan modal itu karena apa? Modalnya kepercayaan. Itu. Gitu. Teman-teman, itu kunci dari Kang Akir itu salah satunya adalah membangun trust, kepercayaan. Jadi kemanapun melangkah ya di situ adalah teman-teman saya dan jangan sampai membuat temannya itu kapok. Betul. Seperti itu ya Kang. Dari 9 juta modal awal, sekarang itu semua usaha Kang Akir totalnya berapa nih? Wah, nggak tahu tuh. Penasaran teman-teman ya? Bingung kayaknya Kang Akir karena nggak terhitung, bingung hitungnya. Sebentar, oke gini aja deh. Jadi sekarang ada berapa bisnis? Nah, saya juga masih hitung lagi ya. Bingung, saking banyaknya. Gini. Tapi bukan berarti saking hebatnya, tetapi ini mungkin pelajaran buat teman-teman, nggak boleh lah seperti saya ya. Karena apa? Saya itu membuka sesuatu kadang idenya ada, ya, karena merasa mungkin uangnya juga ada, buka aja. Terus kadangnya saya kemana gitu, sampai lupa, Pak ini gimana katanya. Oh iya, saya lupa punya bisnis itu ya gitu. Nah, termasuk hari ini pun di sini Majalengka baru kita buka juga namanya Ki Parfum, kita jualan parfum juga gitu ya. Gitu. Jadi tetapi maksud saya gini, mungkin saya nggak hafal, tetapi tim saya itu hafal karena kita juga ada meeting bulanan ya. Jadi kita dapat laporan itu. Cuma emang nggak terlalu detail. Saya lebih cenderung ke bagaimana perencanaan ke depan. Nah, istri saya inilah bagaimana di belakang mengaturin sistem keuangan dan lain sebagainya. Gitu. Kami duet lah dengan istri saya. Gitu. Nah itu berkolaborasi suami istri. Kayaknya keren banget ya kan? Itu keren banget gitu. Jadi saya itu urusan uang tuh hampir tidak bisa dibilang hampir tidak tahu. Dalam artian ini kan hanya baca angka-angka aja karena ada yang ngurusin, tetapi saya selalu berpikirnya tugasnya saya nyerang apalagi gitu, atau kalau nggak apalagi dikembangkan lagi gitu. Itu teman-teman dari 9 juta sekarang mungkin saya juga bingung deh. Nah itu mungkin teman-teman ingin ilmunya nih dari Kang Akir. Tunggu episode selanjutnya kan. Iya.